Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukyatun Hasanah. Saya dari kelas 5C reguler sore. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Sastra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu yaitu ceritakan kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar Anda. Jadi, kondisi sosial masyarakat yang ada di sekitar saya atau wilayah saya akan menceritakannya dari berbagai aspek. Aspek pertama yaitu dalam bidang pendidikan, aspek kedua yaitu dalam bidang kesehatan, aspek ketiga yaitu memiliki sifat musyawarah dan kekeluargaan yang erat. Baiklah, kita mulai pada aspek pendidikan. Yaitu aspek pendidikan bisa dibilang di wilayah saya atau kampung saya untuk jenjang sekolah TK, SD, SMP dan SMA sudah rata bersekolah, karena juga didukung dengan adanya sekolah yang ada di wilayah saya, sekolah swasta yang ada di wilayah saya. Jadi bisa dibilang banyak dari anak-anak di kampung saya itu sekolah pada sekolah yang ada di wilayah saya. Bisa dengan hal itu tingkat pendidikannya merata gitu. Dan karena tingkat pendidikannya merata, jadi tingkat penganggurannya itu cukup sedikit. Walaupun dari jenjang SMP dan SMA-nya, walaupun dari lulusan SMA, dia juga banyak meneruskan usaha dari orang tuanya atau bekerja dalam bidang perikanan. Karena kebetulan di wilayah saya terkenal dengan bisnis perikanannya, sehingga banyak yang setelah lulus SMP, setelah lulus SMA, dia langsung bekerja pada orang yang mempunyai bisnis perikanan tersebut. Selanjutnya pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan terdapat fasilitas pemerintah yaitu puskesmas yang puskesmas berada di wilayah desa saya. Sedangkan untuk menempuh puskesmas tersebut cukup dekat, jaraknya itu cukup dekat, sehingga jika para warga mengalami gejala sakit, para warga bisa langsung sesegera mungkin memeriksakan dirinya dan pergi berobat ke puskesmas tersebut. Tetapi perlu digarisbawahi, untuk dusun saya belum adanya air bersih atau air bersih PDAM, sehingga air bersih itu termasuk ke dalam air bersih atau air bersih atau kotor itu kan juga termasuk bisa mengakibatkan kesehatan, bisa mempengaruhi kesehatan para warga. Sedangkan di dusun saya itu belum adanya air bersih, air PDAM, sehingga kebutuhan rumah tangga itu menggunakan air sumur untuk kebutuhan rumah tangganya, dan untuk kebutuhan minum itu biasanya membeli air galon atau mengambil dari air mata air yang sudah ada dari zaman dahulu yang ada di wilayah saya. Untuk aspek ketiga yaitu memiliki sifat kekeluargaan atau musyawarah yang kuat. Contohnya itu seperti ini. Jika salah satu warga kami mengalami kesulitan atau musibah, para remaja-remaji berinisiatif untuk meminta sumbangan kepada para warga sekitar, dan hasil sumbangannya itu diberikan kepada warga kami yang merasa kesusahan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu jelaskan teori sosiologi sastra yang paling Anda kuasai. Di sini saya akan mengambil salah satu teori sosiologi sastra, yaitu teori tindakan sosial. Teori tindakan sosial ini dipelopori oleh Max Webern. Teori ini dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu pertama, tindakan rasionalitas instrumental, kedua tindakan rasionalitas nilai, ketiga tindakan afektif, keempat tindakan tradisional.
Tindakan rasionalitas instrumental ini tindakan yang termasuk tindakan rasional atau masuk akal. Tujuan tindakan ini untuk mencapai tujuan yang sudah dipertimbangkan. Contohnya seperti ini. Karena adanya COVID-19 itu pasti pendapatan para warga di kampung saya itu menurun, sehingga para remaja di kampung saya ini berinisiatif untuk membuat bagaimana caranya agar pendapatan para warga itu kembali seperti normal seperti semula. Lalu diambillah kesepakatan yaitu mengadakan acara bazar setiap minggu. Mengadakan acara bazar setiap minggu itu termasuk tindakan rasionalitas instrumental yang dilakukan oleh para remaja-remaja tersebut. Tindakan kedua yaitu tindakan rasionalitas nilai. Misalnya seperti ini. Jika saya ingin berbelanja ke supermarket, tetapi di samping supermarket tersebut saya melihat kakek tua yang sedang berjualan dagangannya, sedangkan lalu saya mengurungkan niat untuk berbelanja ke supermarket tersebut dan membeli dagangan dari kakek tua tersebut. Hal yang saya lakukan tersebut adalah saya melakukan tindakan yang mengedepankan nilai-nilai sosial terlebih dahulu. Contoh lainnya juga, jika kita memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tua atau kepada orang, kita harus menggunakan tangan kanan untuk memberikan sesuatu tersebut atau memberikan barang kepada orang lain gitu. Tidak boleh menggunakan tangan kiri. Hal itu termasuk ke dalam tindakan yang mengedepankan nilai-nilai sosial. Terus untuk tindakan ketiga yaitu tindakan afektif. Tindakan afektif itu tindakan yang dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan sadar dan dilakukan secara emosional. Contohnya seperti ini. Ada dua orang anak laki-laki sedang dia berkelahi. Lalu anak laki-laki kecil tersebut melapor kepada ibunya. Lalu sang anak tersebut mencubit atau memukul lawan berkelahi anaknya. Hal yang dilakukan ibu tersebut termasuk ke dalam tindakan emosional yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sadar. Terus contoh yang lain juga, jika seorang ibu memeluk anaknya, hal itu kan dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sadar karena ia sangat menyayangi anaknya gitu. Itu contoh keduanya. Terus untuk tindakan keempat yaitu tindakan tradisional. Tindakan tradisional itu yaitu perilaku sosial yang dilakukan di lingkungan masyarakat karena adanya kebiasaan adat istiadat secara turun-temurun. Contohnya seperti ini. Adanya acara maulid yang dilakukan di Lombok, karena adat di Lombok jika ada acara maulid membawa dulang atau makanan yang dibawa ke masjid. Itu termasuk ke dalam tindakan tradisional yang sudah dilakukan, perilaku sosial individu seseorang yang sudah dilakukan secara turun-temurun yang ia lihat di lingkungan masyarakatnya gitu. Terus untuk soal ketiga yaitu keterkaitan antara nomor 1 dan nomor 2. Keterkaitannya yaitu antara kondisi sosial masyarakat dengan teori sosiologi sastra. Jelas sangat berkaitan karena teori sosiologi itu berhubungan erat dengan masyarakat. Seperti ini, penulis sastra itu jika membangun imajinasi untuk karya sastranya itu membutuhkan observasi ke kehidupan sosial masyarakat secara luas. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.